Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Paulus bersaksi di hadapan Festus, Agripa, dan Bernike. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap aku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala serta dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem,
dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau jadikan aku menjadi seorang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu, dan sekarang kami hendak belajar daripadanya. Tuntunlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dan kiranya oleh tuntunan-Mu kami semua beroleh berkat dari PA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Kisah Rasul 26 yang kita baca tadi adalah merupakan satu rangkaian dengan Kisah Rasul pasal 24 dan 25. Yaitu ini tentang apa yang menjadi pengalaman Paulus, kesaksian Paulus di kota Kaisarea, tempat dia dipindahkan dari Yerusalem oleh Claudius Lysias karena perwira Romawi itu mendapati ada orang-orang yang berusaha membunuh Paulus di Yerusalem. Sehingga Claudius Lysias merasa lebih aman kalau Paulus dikirim ke Kaisarea, sebab Kaisarea adalah pusat pemerintahan Romawi di daerah Yudea dan sekitarnya, sehingga di situ ada lebih banyak tentara dan prajurit yang menjadi penjaga yang lebih aman. Nah, saudara-saudara, di Kaisarea itu Paulus bersaksi kepada Felix yang menjadi gubernur pada waktu dia dipindahkan, kemudian pada Festus yang menggantikannya 2 tahun kemudian, dan kemudian pada Agripa yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu.
Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas isi dari kesaksian Paulus itu. Nah, pasal 26, seluruh pasal ini merupakan apa yang disampaikan Paulus pada Agripa. Dan kalau kita perhatikan isinya, maka inilah kesaksian yang paling lengkap yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus itu menceritakan dia dulu adalah seorang yang melawan Tuhan dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan kemudian sejak itu dia diubahkan dan memberitakan Injil sampai pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, peristiwa pertobatan Paulus yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 9 sampai peristiwa yang diceritakannya kembali di pasal 26 ini, yang sesungguhnya ini adalah catatan Lukas yang ketiga kali ya tentang peristiwa itu. Jadi di kejadiannya pasal 9, lalu pada orang Yahudi di pasal 20, dan sekarang pada Raja Agripa, Festus, dan Bernike itu di pasal 26 ini. Sesungguhnya itu jarak kejadian yang sesungguhnya sampai kesaksian di hadapan Raja Agripa ini kira-kira sudah 25 sampai 30 tahun. Begitu ya. Bagaimana perhitungannya, saudara-saudara ya? Jadi pertobatan Paulus itu sesungguhnya terjadi di antara tahun 33 sampai 35 Masehi. Beberapa tahun atau bahkan di dalam tahun-tahun setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian naik ke sorga, dan kemudian Roh Kudus turun, kemudian Injil diberitakan. Nah, pada waktu itu kekristenan mulai bertumbuh, ada 3.000 orang bertobat. Maka Paulus yang merupakan salah satu anggota Sanhedrin, majelis besar itu, seorang Farisi, dia adalah orang yang menentang perkembangan Kristen yang mula-mula itu. Dialah orang yang mendampingi orang-orang yang membunuh Stefanus. Dan setelah itu dia menganiaya orang-orang Kristen yang dia ceritakan di dalam pasal 26 ini, dan juga dalam kejadiannya, bagaimana dia mengejar orang Kristen dari kota ke kota, dan dari apa yang kita baca tadi dengan kemarahan yang meluap-luap. Saudara lihat kemarahannya itu. Dia kemudian mengejar orang Kristen sampai ke Damsyik, gitu ya. Nah, di Damsyik itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, itu terjadi antara tahun 33 sampai 35 lah paling jauh. Kalau dianggap itu 2 tahun setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, kesaksian yang disampaikan di hadapan Raja Agripa ini terjadi pada tahun kira-kira 59 sampai 62 Masehi. Kenapa? Karena catatan sejarah Festus menjadi gubernur di Yudea itu, yang sudah tidak panjang ya, karena kemudian dia meninggal, itu antara tahun 59 sampai 62 Masehi. Jadi barangkali pertemuan ini terjadi di sekitar tahun 60. Jadi kalau sekitar tahun 60 dikurangi 35 lah paling jauh kita anggap, maka itu kira-kira 25 tahun kemudian. Jadi ini sudah cukup lama, saudara-saudara ya. Tetapi di hadapan Raja Agripa itu, Paulus itu kemudian dari apa yang kita baca itu bersaksi, bukan? Bagaimana aku ini dulu adalah orang yang menentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Aku ini dulu adalah sama dengan orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku itu. Aku ini pembenci jalan Tuhan. Tetapi ketika aku di Damsyik, aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, di jalan itu katanya ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku, sampai kami semua rebah ke tanah, jatuh, saudara-saudara ya. Dan kemudian kami mendengar suara yang mengatakan kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, tapi ada tambahan di sini. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Nah, saudara, mungkin ini bagian yang menjadi pertanyaan saudara ya. Apa itu galah rangsang ya? Nah, saudara-saudara, galah rangsang itu adalah
sebuah istilah yang dalam bahasa Yunani itu adalah kentron, yang artinya tongkat yang tajam. Tongkat ini katanya berujung runcing yang digunakan oleh petani untuk mendorong atau mengarahkan lembu saat membajak. Jika lembu ini kemudian menendang ke arah tongkat ini, justru itu akan melukai dirinya sendiri dan dia akan sakit sendiri. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya? Paulus itu mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, Paulus, engkau tidak bisa melawan sesuatu yang dari Tuhan. Nah, ini sesungguhnya istilah ini katanya dipakai juga oleh orang-orang Yunani untuk mengatakan bahwa itu adalah kehendak dewa, begitu ya, yang tidak mungkin kamu lawan. Jadi bagi Paulus itu artinya tidak mungkin kamu melawan kehendak Tuhan. Nah, maksudnya apa ini, saudara-saudara? Paulus itu ketika menganiaya orang Kristen, sebetulnya hati nuraninya itu gelisah. Ya. Sebetulnya dia melihat orang-orang Kristen itu barangkali menunjukkan kesaksian yang baik, tidak melawan, tidak memberontak. Mereka bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Stefanus itu ketika dirajam batu, dia bukan membenci orang-orang itu, tapi malah mendoakan orang-orang itu. Dia malah minta ampun kepada Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu apa yang dikatakan Stefanus itu benar, karena dia sendiri orang Farisi. Jadi ketika Stefanus membela tentang Yesus yang adalah Mesias yang dinubuatkan, sebetulnya dia tahu. Tetapi dia menentang hati nuraninya. Dia bilang ajaran ini sesat dan harus dimusnahkan. Ini melawan para imam, ini melawan ketetapan-ketetapan majelis ulama, begitu ya. Ada orang mati yang dibangkitkan. Padahal saudara-saudara, nanti Paulus cerita bahwa aku ini sesungguhnya adalah orang yang mengharapkan janji kebangkitan orang mati, yang sesungguhnya adalah pengharapan semua bangsa kita. 12 suku itu yang kamu percaya juga bukan Raja Agripa, begitu ya. Jadi apa yang terjadi? Dari cerita ini Paulus sesungguhnya mau mengatakan, waktu itu sebetulnya oleh kesaksian orang percaya itu, hatinya tuh gelisah. Ini menarik, saudara-saudara. Stefanus dan orang-orang percaya itu teraniaya dan mereka dibunuh. Dan Paulus itu tetap dengan marah meluap-luap mencari jalan untuk menghancurkan mereka. Dia tidak bertobat. Tapi sesungguhnya hatinya itu gelisah. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa menentang galah rangsang yang adalah hati nuranimu itu. Semakin kamu melawannya, semakin kamu akan sakit. Kamu sadar kamu melakukan apa yang tidak benar. Ketika Tuhan menampakkan diri, Paulus itu kemudian seperti konfirmasi. Benar dia Tuhan. Lalu itu mengubah seluruh hidupnya. Saudara-saudara, saya merasa betapa pentingnya kesaksian orang Kristen. Betapa pentingnya kita menunjukkan kasih ketika kita dianiaya. Betapa pentingnya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan ajaran Tuhan itu. Itulah yang jadi kesaksian kita. Kita tidak bisa memberitakan Injil itu baik kata-kata. Tetapi kita harus memberitakan Injil itu dengan hidup kita. Barangkali waktu saudara bersaksi, waktu saudara melakukan sesuatu yang baik itu, saudara tidak dianggap, sepertinya sia-sia. Saudara tetap dianiaya. Saudaramu tidak percaya, orang tuamu mengabaikan kamu. Tetapi kalau kita dengan setia menghidupkan firman itu dalam hati kita, membawa aliran-aliran air hidup yang kita terima karena kita percaya Tuhan itu melimpah keluar dalam kebaikan, di dalam kesucian hidup, di dalam kemurahan hati. Saudara-saudara, itu seperti galah rangsang. Itu seperti sebuah tongkat pengarah
yang membuat orang-orang yang memperhatikan hidup kita tidak bisa menolaknya. Dan itu yang dialami Paulus, sehingga dia kemudian diubah hidupnya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kemudian Paulus berkata, dan kepada penglihatan yang dari sorga itu ya Raja Agripa, aku tidak pernah tidak taat. Ayat 19 itu, saudara-saudara. Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan oleh pertemuan itu, saudara-saudara, dia pertama-tama mendapatkan kelegaan sesungguhnya ya, tentang kegelisahan hatinya. Sekalipun dia dulu melawan, tapi sekarang dia menemukan kebenaran yang nampaknya sudah tumbuh. Karena ini kesaksian Paulus sendiri. Waktu dia menganiaya orang Kristen itu, dia seperti menendang kegala rangsang. Nah, saudara, bukan cuma dia membuat kelegaan, konfirmasi, kepastian, tapi kemudian dia bilang pada Raja Agripa, aku mendapatkan bukan cuma konfirmasi, tapi aku mendapatkan tujuan ya. Dalam penglihatan itu Tuhan menunjukkan dirinya, akulah yang kamu aniaya itu. Dan kemudian Tuhan mengatakan, aku memilih kamu Paulus untuk memberitakan Injil, untuk membuka mata bangsa-bangsa, untuk melepaskan mereka dari kuasa setan-setan, dan untuk menuntun mereka pada pengampunan dosa yang akan menuntun mereka pada keselamatan. Nah, kepada tugas inilah Paulus mengatakan, tidak pernah aku tidak taat. Jadi dengan kata lain, oleh karena tugas itulah aku sekarang ada di hadapanmu untuk memberitakan Injil ini. Aku memberitakan itu pada orang Yahudi. Aku memberitakan itu pada bangsa-bangsa. Dan aku sekarang memberitakan itu kepadamu. Dan karena pemberitaan itu, aku mengalami banyak aniaya. Bahkan hampir dibunuh. Dan kemudian dia mengatakan, dan yang aku beritakan ini sebetulnya kamu tahu ya Raja Agripa. Itu yang juga diberitakan oleh Musa. Diberitakan oleh nabi-nabi. Tentang Mesias yang bangkit, yang hidup, yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ketika Paulus menyampaikan itu, maka Festus itu ya saya kira dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah seorang punya nalar yang baik ya. Dia reasonable gitu, seorang yang mengerti dengan baik. Dan dia mengikuti pikiran Paulus dan dia berkata, Paulus, kamu tuh gila gitu ya. Pengetahuan yang banyak itu membuat engkau gila gitu. Nah, saudara-saudara, ini seruan apa ini? Menurut saya ini seruan bahwa Festus tuh menemukan sesuatu yang menarik ya. Dan kisah hidup Paulus dan kesaksiannya itu rupanya mempengaruhi hatinya itu. Dan ini menurut saya adalah sebuah penolakan gitu ya. Penolakan dari sesuatu yang mungkin dia rasa benar begitu ya. Sehingga Paulus tuh menjawabnya dengan bijak ya. Aku tidak gila Festus. Aku mengatakan kebenaran dengan akal yang sehat. Dan kali ini kemudian dia melanjutkan. Dia memandang Raja Agripa barangkali. Dia berkata, dan kamu tahu Raja Agripa, bahwa semua yang kukatakan ini adalah benar. Sebab yang kukatakan ini diketahui semua orang. Ya betul ya. Sesungguhnya cerita tentang Paulus ini sudah terjadi 25 tahun sejak dia bertobat. Kesaksiannya, beritanya, pasti udah diketahui semua orang ya. Sebab ini tidak tersembunyi, begitu kata Paulus. Ini bukan disampaikan di tempat yang tersembunyi. Aku menyampaikannya dengan terbuka. Dan kamu tahu bukan bahwa aku menyampaikan itu karena pengharapan kepada kebangkitan orang mati, kebangkitan para nabi. Dan aku yakin adalah pengharapanmu juga ya. Dia mengatakan itu pengharapan bangsa kita. Lalu dia kemudian menantang Raja Agripa. Percayakah engkau ya Raja Agripa pada para nabi itu? Pada Musa itu? Pada apa yang kuberitakan itu? Raja Agripa itu kemudian berkata, hampir-hampir kamu menjadikan aku Kristen Paulus, begitu ya. Artinya dia menolak sebetulnya ya.
sekalipun dia mengikuti apa yang dikatakan Paulus itu dan dia menyadari itu benar begitu. Tapi saudara-saudara, kita lihat ya, ada orang yang tahu kebenaran, ini menolak kebenaran. Raja Agripa tahu kebenaran. Dia mengatakan, aku hampir jadi Kristen. Apa yang buat dia tidak jadi Kristen? Nampaknya kedudukannya, gengsinya, bahwa dia datang itu bukan untuk jadi orang Kristen. Dia datang itu justru untuk memberi pertimbangan pada Festus tentang masalah Paulus ini, begitu bukan? Nah, lalu kita mendengar jawaban Paulus. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku ini menjadi sama seperti aku, bertobat, percaya Yesus, tidak melawan hati nurani, bertemu dengan Dia. Aku berdoa kalian semua akan melihat kebenaran itu menjadi seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Artinya Paulus mengatakan kalian biar bertobat, perlu keselamatan, tapi tidak perlu menjadi aniaya kayak aku gini. Gitulah ya. Nah, saudara-saudara, cerita itu berakhir sampai di sini dan kemudian bangkitlah katanya Festus, Agripa dan Bernike itu keluar. Dan dia mengatakan sebetulnya orang ini bisa dibebaskan. Dia tidak layak dihukum mati. Saudara-saudara, tetapi Paulus memutuskan untuk tidak dibebaskan. Dia pergi ke Roma memberitakan Injil yang terus diberitakannya. Apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini, saudara-saudara? Saya ingin menekankan dua hal saja. Yang pertama adalah pertemuan dengan Tuhan Yesus itu. Orang bisa tidak peduli pada Tuhan. Orang bisa gelisah hatinya karena hati nuraninya memberitahu ada kebenaran. Orang bisa tidak percaya Tuhan karena ada halangan-halangan yang membuat dia itu tidak mau terima Tuhan. Tetapi pertemuan dengan Tuhan itulah yang sesungguhnya mengubahkan. Ya, saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Pemberitaan Injil itu adalah menuntun orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Paulus itu seorang ahli Taurat. Tapi perjumpaan dengan Yesuslah yang mengubahkan hidupnya. Nah, saudara-saudara, kalau ketika orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, pertama-tama pertemuan itu mengubahkan dia. Yang kedua, tetap pertemuan itu kemudian juga memberikan arah hidupnya. Nah, ini barangkali yang dimaknai Paulus dengan galah rangsang itu ya. Galah pengarah itu ya. Tuhan itu mengarahkan hidupnya. Pertemuannya dengan Yesus itu membuat dia itu menemukan visi, menemukan tujuan hidupnya. Dia sekarang tahu dia harus pergi membawa Injil itu. Dan sebetulnya semua kita begitu ya. Hidup kita di dunia ini setelah diselamatkan adalah membawa keselamatan dari Tuhan itu kepada bangsa-bangsa. Kita harus menjadi garam dan terang dunia, pembawa kabar baik itu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu juga menjadi kesaksian yang indah. Ya, orang akan melihat perubahan hidup yang kita alami. Orang akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Injil itu bukan cuma diberitakan dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang memuliakan Tuhan ini. Dan saudara-saudara, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu akan mempunyai kekuatan, ketahanan ketika menghadapi tantangan, ancaman, bahkan kematian. Rasul-rasul itu, dan kita sekarang bertemu dengan Paulus ya. Pertemuan dengan Tuhan Yesus sekitar 25-26 tahun yang lalu itu. Bagi Paulus terjadi kemarin saja. Itu membekas, menancap dengan kuat dan selalu baru di hatinya. Sehingga dia bisa menceritakannya dengan begitu jelas. Seperti terjadi kemarin. Pertemuan itu memberi kekuatan dan semangat di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini. Saya berdoa seperti doa Paulus.
Kiranya saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat itu, dan Dia akan mengubahkan hidupmu. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin menyoroti tentang kerinduan Paulus agar Injil dikenal oleh semua orang. Paulus bukan cuma bersaksi, tetapi dia kemudian mengajak orang untuk sama seperti dia bertobat. Dia mengarahkan dirinya supaya dia itu memberitakan Injil sampai ke Roma seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, di dalam budaya gereja kita, barangkali gereja Reform ya, kadang-kadang Injil tidak terlalu diberitakan karena kita tahu, kita percaya pada sovereignty of God gitu ya, pada kuasa Allah, pada kedaulatan Allah. Tuhan akan menyelamatkan orang yang diselamatkan. Sehingga ketika William Carey mau memberitakan Injil, pendetanya yang adalah pendeta Reform itu mengatakan, duduklah William Carey, young man, katanya gitu ya. Tuhan akan menyelamatkan orang yang diselamatkannya. Tidak perlu kamu dan tidak perlu saya. Begitu ya. Tuhan akan menyelamatkan. Saudara-saudara, saya yakin itu benar ya. Karena Tuhan pasti menyelamatkan. Tetapi mari kita punya hati seperti Paulus dulu. Kerinduan hati kita supaya Injil itu diberitakan dan banyak orang diselamatkan. Kita memang mengandalkan kuasa Tuhan, betul. Tetapi kasih yang kita terima dari Tuhan itu kiranya meluapkan semangat kita untuk menceritakan kebaikan dan kasih-Nya sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Dan biar hidup kita itu menjadi kesaksian yang menuntun orang kepada Injil. Saudara, menjadi saksi Tuhan tidak mudah. Karena orang akan melihat hidup kita, bukan cuma kata-kata kita. Kadang-kadang kita mesti belajar untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Supaya jangan nama Tuhan dihujat. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau hati kita bersemangat supaya hidup kita ini memberitakan Injil pada semua orang. Tuhan kiranya menuntun saudara dan saya. Tuhan kiranya memakai hidupmu menjadi berita Injil bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi teman-temanmu, bagi orang-orang yang bekerja bersamamu. Dan mereka berkata, hampir engkau membuat aku jadi Kristen. Dan kalau mereka berkata begitu, kita boleh berdoa seperti Paulus. Aku akan berdoa supaya kamu oleh kuasa Allah akhirnya akan jadi Kristen. Tuhan kiranya menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari. Tuntunlah kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar cerita ini, membacanya, dan menikmatinya. Tetapi sungguh diinspirasi oleh kebenaran itu kami hidup seperti Paulus. Oleh karena perjumpaan dengan Yesus, menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Membawa banyak orang pada keselamatan, sekalipun keselamatan dari engkau sendiri. Tapi biarlah hidup dan kesaksian itu menginspirasi lebih banyak orang lagi. Seperti Paulus 2000 tahun kemudian menjadi inspirasi bagi kami. Terpujilah namamu, berkati semua saudara-saudara, tuntunlah kami di jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang jam 6 sore. Dan kita mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.